viewers! Halo, selamat datang di podcast kami, Bincang-Bincang Siang Dini. Jadi siang ini kita mau bahas apa nih? Jadi, kita akan membahas yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasannya yuk. Jadi, pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Nah, saat itu Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan tujuan langsung untuk mengatur perekonomian. Terus, apa langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut? Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut yaitu pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau yang biasa disebut dengan Depernas. Kedua, devaluasi mata uang rupiah. Dan yang ketiga, deklarasi ekonomi. Kamu pasti tahu kan kapan dibentuknya Depernas tersebut? Pada tahun 1958, dibentuknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Ya, betul sekali. Kamu bisa nggak sih sebutkan tugas-tugas dari Depernas tersebut? Ya, bisa dong. Tugas Depernas yaitu menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 tahun 1959. Pada 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah rancangan undang-undang pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Oh iya, Depernas kan sudah diganti namanya jadi Bapenas. Itu kapan sih? Depernas diganti namanya menjadi Bapenas pada tahun 1963. Nah, ketuanya dijabat secara langsung oleh Bapak Presiden Soekarno loh. Dan tugas Bapenas ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mendataris untuk MPRS. Oh, jadi begitu ya? Gimana viewers? Pendapat kalian soal pembahasan ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut ke devaluasi mata uang rupiah. Nah, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang dari Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Lalu, pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah dari 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Tapi sepertinya upaya tersebut tidak berjalan begitu mulus. Karena di kemudian hari, kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya. Nah, mari kita bahas tentang deklarasi ekonomi. Jadi, pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utamanya, imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Current information, pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.
upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi ekonomi Indonesia kian memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya harus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab pembengkakan anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar yang lebih bersifat politis. Akibatnya, ekonomi makin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 diganti menjadi Rp1. Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat atau biasa yang disebut dengan Tritura. Jadi demikianlah step by step perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Mulai dari pembentukan Dewan Perancangan Nasional, yaitu Depernas, lalu devaluasi mata uang rupiah, dan yang terakhir, deklarasi ekonomi. Sampai sini udah paham gak guys mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Semoga materi yang kita bawa dapat bermanfaat. Semoga puasa kalian juga lancar ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.